Penyanyi Pinkan Mambo akhirnya angkat bicara terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Ya, sempat meminta Rizky Bilar untuk menceraikan Lesti dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Kini, Pinkan pun menarik ucapannya itu. Lantas, ada apa gerangan dengan Pinkan Mambo? Hebohnya pernyataan Pinkan berawal saat dirinya buka suara terkait alasannya tidak lagi tergabung dalam grup duo yang membesarkan namanya itu. Kala itu, Pinkan pun juga sempat angkat suara terkait rekan duetnya Maia Estianty yang mengatakannya jika ia tidak disiplin. Lantas, bagaimanakah hubungan Pinkan dengan Maia kini? Dan benarkah permintaan maaf tersebut meluncur karena adanya pihak-pihak yang mengintimidasi dirinya? Ya, cuap-cuapnya Pinkan terkait banyak nama selebriti sempat juga menyasar aktor yang juga akrab dengan sebutan Sultan Andara, Raffi Ahmad. Mengaku memiliki sejumlah kekayaan yang melebihi ayah Rafatар dan Rayanza itu. Kini hal yang sama juga dilakukan Pinkan terhadap Raffi, yakni meminta maaf. Lantas, benarkah hal ini pun seakan menegaskan jika Pinkan tidak sekaya seperti yang digembar-gemborkannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, dunia selebritas seakan tidak pernah sepi dari kabar dan juga kontroversi yang tercipta di dalamnya. Ya, baru-baru ini jagat dunia hiburan tanah air pun dihebohkan dengan pengakuan Pinkan Mambo yang melayangkan komentar terkait pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Mengaku kenal, bahkan berteman baik dengan suami Lesti Kejora itu, Pinkan pun meminta Bilar untuk menceraikan Lesti karena menurutnya Bilar tidak terlalu menyukai wanita yang telah memberikannya satu orang anak itu. Tidak cukup sampai di situ saja, paras pedangdut asal Cianjur itu pun yang dinilainya tidak terlalu cantik menjadi alasan Bilar tidak mencintai Lesti sepenuhnya dan hanya berlandaskan harta semata. Dan seperti inilah pernyataan Pinkan terkait Lesti yang sempat viral beberapa waktu lalu. Bilar aku suruh cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Jadi menurut aku Lesti jangan bucin, nanti kayak gua 3 miliar hilang. Lesti mendingan ceraiin aja, nanti itu kalau kayak begitu tahun depan akan begitu lagi, tahun depan akan begitu lagi. Ya sorry ya Bilar teman gua, teman baik, tapi Bilar kalau nggak suka sama Lesti, menurut gua sih lu cari yang cakepan dah. Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Leslie kan banyak duitnya, hati-hati sama duitnya gitu, karena duit tuh nggak ada sayapnya. Jadi cewek jangan bucin, bukan cuma Bilar doang, cowok cakep di muka bumi. Ntar gue cariin Leslie yang baik, yang tulus menerima lu apa adanya. Bilar nggak jahat ya, tabok-tabokan sana deh, bukan urusan gue. Tapi gue cuma bilang Bilar kalau nggak suka sama Leslie bilanglah, jangan pura-pura suka. Karena gue lihat dari gue bisa lihat orang matanya nggak suka dia sama Leslie gitu. Cuma nggak mau kejadian terulang lagi. Iya nanti sama aja, pokoknya kalau nikah karena nggak cinta, udah pasti cerai. Udah pasti digaplokin lagi, pasti udah. Percuma. Itu nggak bisa diterusin Leslie, DM gue aja nggak dibalas sama Leslie. Udahlah, Bilar mah nggak suka sama lu lah. Udah, tahu gue deh, percaya gue deh gitu. Gue mah kasihan sama Leslie aja. Bilar teman baik gue, lah Bilar sama gue aja Bilar sama gue pasti
nunduk sama gua. Ya, pernyataan mengejutkan dari Pinkan tidak ayal membuat rasa kesal dari beberapa fans pasangan yang dikenal memiliki jutaan pendukung yang militan tersebut. Tidak berselang lama, berbagai komentar hingga cacian dari warganet pun membanjiri kolom komentar Pinkan dan membuatnya meminta maaf secara terbuka terkait ucapannya itu. Aku mohon maaf lahir batin juga buat Kak Lesti Kejora dan Kak Bilar. Makasih banyak ya. Makasih. Aku mau mohon maaf yang sebesar-besarnya juga buat fansnya Kak Lesti dan Kak Bilar. Yang seluruh ustadz-ustadz juga saya mohon maaf. Seluruh rakyat Indonesia saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tidak bermaksud bilang Lesti yang lain-lain. Lesti itu cantik sekali, baik sekali orangnya. Kak Bilar juga lebih baik lagi, baik sekali. Pokoknya saya tidak pernah mendoakan dan saya ralat. Saya tidak menyuruh mereka bercerai ya. Saya mohon maaf karena saya ini orang kampung. Saya mau cari kerjaan ya, biar viral, biar juga biar lucu sebenarnya. Tapi saya mohon maaf kalau itu hanya bercanda dan saya mohon maaf kalau bercanda saya kelewatan. Saya mendoakan Lesti Kejora dan juga Kak Bilar sehat selalu dan juga banyak rezekinya dan tetap harmonis, menjaga anaknya yang baby. Pokoknya saya doain banyak rezekinya, sehat selalu, panjang umur, tetap jadi orang yang baik. Maafin saya ya, semuanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya buat seluruh fansnya Lesti Kejora dan Kakak Bilar yang baik hati dan kakak cantik dari Kak Lesti Kejora. Makasih, maaf ya teman-teman ya fansnya, makasih. Penyanyi dengan nama asli Pinkan Ratnasari Mambo ini pun juga menyatakan telah meminta maaf langsung kepada Rizky Bilar dan telah mendapatkan maaf dari suami Lesti Kejora itu. Lantas, seperti apa sikap Bilar kini? Dan benarkah permasalahan ini pun membuat Pinkan kapok untuk membawa-bawa nama aktris tanah air, khususnya pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar? Aku mohon maaf ya Kak, kemarin aku suruh Kak Bilar cerai, aku cuma bercanda, aku bilang gitu. Dia duluan, Bilar duluan. Emang kita suka order pisang dia sama aku. Iya, dia nolongin aku banyak. Jadi waktu aku susah, Bilar itu baik banget sama aku. Dia simpatik, maksudnya dia kan udah kaya duluan maksudnya. Jadi dia sering order pisang buat kasih punya uang gitu. Makanya saya sayang, saya tuh cuma gimmick doang. Saya sama Lesti juga. Aku itu bantuin kakak karena aku anggap dulu kakak temen aku yang sedang membutuhkan. Aku cuma buat viral aja kok. Aku tahu Bilar baik banget orangnya, makanya aku mau bantu Bilar naik lagi malahan. Aku mohon maaf ya, bukan maksud aku jelekin Bilar. Ya udah, Bilar nggak masalah. Lesti juga baik. Saya merasa jadi orang paling jahat. Dan saya nggak mau jahat. Saya nggak mau. Saya orangnya baik kok, Mbak. Saya tuh tukang pisang goreng. Kalian juga inget kan saya jual codet? Gak mungkin saya itu bersifat sombong tuh, jauh dari saya. Saya ini tukang pisang goreng, Mbak. Iya itu saya cuma nyari uang aja. Ya, hebohnya pernyataan Pinkan memang berawal dari dirinya yang buka suara terkait alasannya tidak lagi tergabung di dalam grup Duo Ratu. Lantas, bagaimanakah hubungan Pinkan dengan Maya kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Hebohnya pernyataan Pinkan terkait beberapa nama selebriti yang disinggung olehnya memang berawal saat Pinkan buka suara terkait alasannya tidak lagi tergabung dalam grup Ratu. Kala itu, Pinkan buka suara dan menanggapi pernyataan rekannya Maya Estianty yang tampil dalam sebuah podcast yang menyentil namanya. Dalam podcastnya itu, mantan istri Ahmad Dhani ini pun sempat menyatakan jika Pinkan tidak disiplin. Dan kemudian dibalas oleh Pinkan melalui cuap-cuapnya di media. Gerah dengan mantan rekan duetnya yang menyindirnya, Maya pun mengundang Pinkan untuk mengkonfirmasi kabar tersebut di channel YouTube miliknya, yang ternyata semakin membuat permasalahan ini semakin pelik. Yang nggak disiplin itu Maya. Sebenarnya kalau aku Maya, sorry itu saya datang ya, dia bilang aku nggak cek sound, nggak mungkin. Tanya Dani, terus siapa yang cek soundin? Once belum bangun. Once kalau show belum bangun, gue yang bangunin. Anak-anak Dewa semuanya sampai laundry, pakaian kotor aja gue yang ngambilin. Makanya gue nggak perlu ngomong gue baik lah. Gue nggak perlu ngomong gue baik lah. Aku orangnya nggak cepet berantem gitu. Aku orangnya kalau Maya ajak berantem, aku nggak level. Ngapain aku berantemin? Karena aku masih punya niat baik gitu. Maksudnya tadinya aku pikir mengalah itu baik gitu. Nah jadi aku selalu mengalah. Sampai hari ini boleh tanya Michelle, masih ada yang aku ngalah sampai hari ini, dijahatin orang. Tapi karena Michelle sering bilang aku mami yang bodoh karena aku selalu mengalah. Padahal orang itu jahat sama kita, tapi mami masih ngalah. Gak mau jelekin itu orang, padahal orang itu jelek beneran. Nah itu sifat aku aslinya. Tapi karena ini sudah mencangkup nama baik seorang Pinkan Mambo, ya Maya, ya maksudnya akhirnya aku berubah kepribadian. Kalau dijelekin jangan mau, harus ngomong kalau kamu tuh disiplin, yang jelek itu Maya. Ya harusnya sih aku nggak balas dengan gitu, walaupun aku tahu kejelekannya. Tapi udahlah, ini udah nasi jadi bubur. Udah kamu berani menjelekan, ya mungkin sekarang waktunya kamu dijelekin, ya bukannya dijelekin, emang kenyataan gitu. Kalau gua mah nggak ada jeleknya sama sekali. Kalau secara profesional mah yang mau manggung dugem itu Maya. Kalau saya mau manggung tidur, saya mau manggung tidur, nggak pernah saya telat, nggak pernah macam-macam yang seperti Maya bilang itu pembohongan publik, 1000% bohong. Namun, meski permasalahannya dengan Maya belum usai, Pinkan pun memilih untuk meminta maaf dan menganggap masalahnya dengan mantan istri Ahmad Dhani itu pun hanyalah sebuah miskomunikasi. Lantas, bagaimanakah hubungan Pinkan dengan Maya kini? Dan benarkah permintaan maaf tersebut meluncur karena adanya pihak-pihak yang mengintimidasi Pinkan? Aku mau minta maaf sebesar-besarnya sama Maya Musri ya, bukan Maya Ahmad, sama Mbak Maya. Soalnya aku cuma mau klarifikasi, aku bukan mau jelek-jelekin. Yang jahat gak ada, yang jahat itu setan ya, yang jahat itu tuyul ya, yang jahat tuyul, yang baik semua, Maya baik semuanya. Mungkin miskomunikasi aja. Ini udah aku ratain ya, anggap aja miskomunikasi. Walaupun enggak, emang aku dijelekin di vlognya, tapi aku bukan mengajak berantem, namun aku memperbaiki nama aku yang dijelek-jelekin. Tapi aku disiplin. Sebenarnya yang nggak disiplin tuh dia dugem sampai pagi. Tapi aku mau bilang, udahlah, kita juga nggak luput dari dosa. Mungkin Maya yang agak tegang ya, karena aku lihat statusnya masih memantau, kata dia tanda seru gitu. Ini jam 5 pagi loh, aku belum tidur, gara-gara stres melihat aku kenapa nggak baik ya. Aku minta maaf ya, aku salah, aku cuma mau perbaiki nama aku aja. Pagi ini aku mau preskon, mau minta maaf lagi sama Bunda. Makasih Bunda sebelumnya. Tolong sampaikan permohonan maaf aku buat Mas Iwan Musri jika aku salah. Makasih Bunda, sehat selalu. Mas Iwan Musri bahagia, sukses selalu. Amin. Iya deh, beda sih. Jadi ada orang bikin YouTube, terus dibikin pakai baju kayak gitu. Ya aku takut banget, Mbak. Gak tahu bajunya di crop gitu, terus dibilang aku ketangkep narkoba apa kayak gimana. Pokoknya orang iseng bikin YouTube gitu, tapi isinya bukan itu.
cuma thumbnail aja. Jadi orang kesel mungkin sama aku. Jadi aku takut banget, terus aku kayak bertobat lah. Pinkan Mambo pun akhirnya meminta maaf kepada Raffi Ahmad atas perkataannya yang terkesan sombong kepada Raffi Ahmad. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ya, cuap-cuapnya Pinkan terkait banyak hal memang sempat pula menyasar aktor yang juga akrab dengan sebutan Sultan Andara, yaitu Raffi Ahmad. Mengaku memiliki sejumlah kekayaan yang melebihi ayah Rafattar dan Rayanza itu. Kini hal yang sama pun juga dilakukan Pinkan terhadap Raffi dengan meminta maaf. Hari ini di story aku lagi milih mobil nih, mau biru apa kuning, aku mau beli BMW sekaligus 3, kalau bisa 15, beliin pegawai-pegawai. Emang benar Raffi Ahmad tuh nggak ada apa-apanya dibanding Pinkan Mambo. Pinkan Mambo sekarang udah nggak zaman Raffi Ahmad, sekarang zamannya Pinkan Mambo. Pinkan Raffi Ahmad mah dilap-lap BMW-nya, kalau gue mah kan dikasih-kasih orang. Raffi juga yang kedua, aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang. Karena aku kalau beliin pegawai itu 1000 mobil mewah, BMW semua. Emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan Pinkan ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan Pinkan ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan. Dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul. Jujur, bener. Dan saya mau buka kartu bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Roro. Jadi saya tuh anak putri yang sebenarnya saya anak orang kaya. Makanya saya merasa berdosa menjadi public figure yang kurang baik. Saya menyesal. Saya akan perbaikin sifat saya. Memang saya akuin saya memang kaya, memang itu nggak ada yang halu. Tapi saya tidak perlu, saya juga tidak bermaksud sombong sebenarnya. Justru saya mau ngajarin orang-orang bahwa ini loh, kalau orang kaya ini kita memberi kepada orang gitu. Tapi saya tidak bermaksud ngomong yang artis-artis lain itu kurang kaya, enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.